Kemerdekaan bangsa Indonesia diperjuangkan oleh deretan jutaan nama yang sebagian besar diantaranya tak pernah tersebutkan. Beberapa nama tercatat dengan tinta emas, tapi jauh lebih banyak yang terkubur oleh sejarah. Di antara nama-nama yang dikenal tersebut, terdapat beberapa nama yang memiliki kesamaan yang bahkan menimbulkan kesalahan bagi sebagian orang bahwa mereka orang yang sama. Padahal mereka adalah orang yang berbeda yang seringnya berada dalam kurun waktu dan tempat yang berbeda. Video ini akan mengisahkan beberapa orang di antaranya. Mulai dari Bung Tomo di Surabaya hingga Komarudin yang kebal peluru di Yogyakarta. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Tokoh sejarah nasional pertama yang memiliki kesamaan nama adalah Sutomo, yakni antara Dr. Sutomo dan Bung Tomo. Dr. Sutomo sebenarnya memiliki nama kecil Subroto. Beliau lahir di Desa Ngepeh, Nganjuk, Jawa Timur pada 30 Juli 1888. Menjadi dokter adalah cita-cita Sutomo sejak kecil, sehingga kemudian ia memilih pergi ke Batavia untuk menempuh pendidikan di Schooltoetopleiding van Indische Artsen atau Stovia. Di Stovia inilah demi kepentingan administrasi dia merubah nama menjadi Sutomo. Di Stovia, semangat nasionalis Sutomo mulai membara. Ia mulai rajin mengikuti diskusi bersama rekan-rekan mahasiswa segagasan. Atas saran Dr. Wahidin Sudirohusodo, Sutomo mendirikan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama yang lahir di Indonesia dan Sutomo diangkat sebagai ketuanya. Organisasi ini bertujuan untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sebagai jalan untuk membebaskan bangsa dari penjajahan. Oleh karenanya, tanggal berdirinya Budi Utomo ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional oleh Presiden Soekarno. Aksi Dr. Sutomo sebagai dokter diantaranya adalah sering membebaskan kaum miskin dari biaya pengobatan dan ikut membantu melawan wabah pes yang mematikan di Malang. Dr. Sutomo wafat di Surabaya pada tanggal 30 Mei 1938. Tanggal 27 Desember 1961, Dr. Sutomo ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Sementara Bung Tomo lahir pada tanggal 3 Oktober 1920. Bung Tomo yang memang dari kecil bernama Sutomo dilahirkan di Kampung Blauran, Surabaya. Ayahnya bernama Kartawan Cipto Wijoyo, seorang priayi golongan menengah yang mempunyai pertalian darah dengan pengikut dekat Pangeran Diponegoro yang lari ke Surabaya. Karena depresi ekonomi, Sutomo kecil harus putus sekolah, sekalipun ia tetap dinyatakan lulus dari HBS melalui pembelajaran korespondensi. Pada usia 17 tahun, kiprahnya di kepanduan membawanya menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Sebelum tahun 1942, peringkat ini hanya bisa dicapai oleh 3 orang Indonesia. Sutomo muda lebih banyak berkecimpung dalam bidang kewartawanan. Sampai pada tahun 1944, ia terpilih menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru dan pengurus pemuda Republik Indonesia di Surabaya yang disponsori oleh Jepang. Bisa dibilang inilah titik awal keterlibatannya dalam pertempuran 10 November. Dalam posisinya itu, ia bisa mendapatkan akses radio yang lantas berperan besar untuk menyiarkan orasi-orasinya yang membakar semangat rakyat untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Terlebih, sejak 12 Oktober 1945, Bung Tomo juga memimpin Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia atau BPRI di Surabaya. Pasca perang, Bung Tomo sempat masuk dalam kabinet Menteri Burhanuddin Harahap sebagai Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata atau Veteran, merangkap Menteri Sosial ad interim.
Sejak 1956, Sutomo menjadi anggota konstituante mewakili Partai Rakyat Indonesia. Ia menjadi wakil rakyat hingga badan tersebut dibubarkan Soekarno lewat dekret Presiden 5 Juli 1959. Sikap tangan besi Presiden Soekarno dengan membubarkan konstituante diprotes keras oleh Sutomo yang membawanya ke pengadilan. Di era Orde Baru, sikap kritisnya terhadap pembangunan Taman Mini Indonesia Indah membawanya ke penjara selama setahun dengan tuduhan subversif. Sekeluar dari penjara, Bung Tomo lebih memilih menepi dari hingar-bingar politik hingga wafatnya pada 7 Oktober 1981. Bung Tomo wafat di Padang Arafah saat sedang menunaikan ibadah haji. Berbeda dengan tradisi memakamkan jamaah haji yang meninggal di Tanah Suci, jenazah Bung Tomo dibawa pulang ke tanah air. Sesuai wasiatnya, Bung Tomo tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, melainkan di tempat pemakaman umum Ngagel, Surabaya. Di tahun 2008, pemerintah memberi gelar pahlawan nasional kepada Bung Tomo. Tokoh nasional dengan kesamaan nama yang kedua adalah Douwes Dekker, yakni antara Edward Douwes Dekker alias Multatuli dan keponakannya Ernest Douwes Dekker alias Danudirja Setiabudi. Edward Douwes Dekker atau Multatuli datang ke Hindia Belanda pada tahun 1838 di saat Belanda baru saja melewati 2 kemenangan di 2 perang besar, yakni Perang Diponegoro di Jawa dan Perang Padri di Sumatera Barat. Kesulitan keuangan Belanda akibat perang tersebut ditebus dengan eksploitasi besar-besaran tanaman perkebunan melalui kebijakan tanam paksa. 19 tahun di Hindia Belanda membuka mata Edward bahwa kemewahan dan kemegahan negeri Belanda dibangun di atas penderitaan bahkan nyawa rakyat di tanah jajahan. Ia tuliskan semua itu dalam novelnya yang fenomenal yang berjudul Max Havelaar. Novel itu telah membuka mata sebagian orang Belanda di negeri asalnya. Kesadaran itu mendorong desakan perbaikan nasib bagi rakyat tanah jajahan menguat dan menjadi sebab lahirnya kebijakan politik etis yang mengatur pendidikan dan sarana prasarana rakyat jajahan. Buku Max Havelaar juga mengilhami banyak orang pergerakan Bumi Putra termasuk Soekarno dan cucu keponakannya Ernest Douwes Dekker. Ernest lahir di Pasuruan, Jawa Timur pada 8 Oktober 1979. Ernest menyadari bahwa perlakuan sewenang-wenang pemerintah kolonial yang ia baca di novel Max Havelaar sama persis dengan yang ia lihat sehari-hari. Ernest mulai aktif berkumpul dengan orang-orang pergerakan guna memperjuangkan nasib Bumi Putra melalui jalur politik. Salah satunya adalah mendirikan Indis Party atau Partai Indonesia di tahun 1913 bersama Suwardi Suryaningrat dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang kemudian dikenal sebagai tokoh Tiga Serangkai. Edward Douwes Dekker wafat pada 19 Januari 1887 di Jerman. Sementara cucu keponakan yang meneruskan semangatnya itu, Ernest Douwes Dekker, wafat pada tanggal 28 Agustus 1950 di Bandung, Jawa Barat. Tokoh sejarah yang mempunyai kesamaan nama berikutnya adalah Komarudin. Komarudin yang pertama adalah Letnan Komarudin yang bernama Eliakim Teniwood. Beliau lahir sekitar tahun 1927 di Ohoy Dertutu, Kecamatan Kei Kecil Barat, Maluku Tenggara. Salah satu kiprahnya yang cukup terkenal adalah aksinya yang salah tanggal kala serangan umum 1 Maret 1949 atas kota Yogyakarta. Komarudin dikenal jenaka, selebor, dan uraan yang digambarkan begitu jelas dalam film Janur Kuning. Selain itu, Letnan Komarudin yang pernah menempuh pendidikan militer di peta itu dikenal sakti dan kebal peluru. Bukan hanya kebal peluru, tapi celakanya ia juga kebal jarum suntik saat ia sakit. Komarudin wafat pada 15 April 1990 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kusumanegara, Yogyakarta. Sementara Komarudin satunya bernama asli Yang Jilsung.
Pria kelahiran 29 Mei 1919 di Korea itu datang ke Indonesia sebagai tentara bantuan atau Gunsok bala tentara Dai Nippon. Yang Chilsung tertangkap dalam sebuah pertempuran melawan pasukan Pangeran Papa pimpinan Mayor Kosasih di Garut. Dalam penahanan, Yang Chilsung justru bersimpati kepada perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah Belanda. Ia memutuskan bergabung dengan para gerilyawan. Ia kemudian berpindah ke agama Islam dan mengubah namanya menjadi Komarudin. Salah satu aksinya yang fenomenal bersama pasukan Papa adalah kala berhasil meledakkan jembatan Cimanuk guna menghambat pergerakan pasukan Belanda. Ia juga terlibat dalam peristiwa Bandung Lautan Api di tahun 1946. Dalam sebuah pertempuran, sebagian anggota pasukan Pangeran Papa tertangkap, termasuk Komarudin. Komarudin tewas di depan regu tembak pada 10 Agustus 1949 setelah meneriakkan dengan gagah pekik merdeka. Pada tahun 1975, makamnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Tenjolaya, Garut. Kisah selengkapnya tentang aksi dua Komarudin ini dapat disaksikan di video yang pernah kami upload sebelumnya, yang linknya kami sertakan di deskripsi video ini. Demikian sekilas tentang tokoh sejarah Indonesia yang memiliki kesamaan nama. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silakan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.